Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat, di mana kita masih bisa melakukan pembelajaran walaupun hanya melalui via daring atau online. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk materi pada pertemuan kita di semester 2 ini, itu di bab 6 tentang permainan dan olahraga, khususnya atletik. Atletik itu sendiri istilah yang kita kenal berasal dari bahasa Yunani, yaitu atlon, yang berarti berlomba atau bertanding. Sedangkan atletik itu sendiri juga merupakan ibu dari segala cabang olahraga. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena dasar dari setiap cabang nomor pada atletik itu mencakup pada cabang-cabang olahraga lain, di mana atletik adalah kelompok atau cabang olahraga yang memperlombakan nomor jalan, lari, lompat, dan lempar. Langsung saja, sini kita lihat nomor jalan terdiri dari jarak 5 km, 10 km, 20 hingga terjauh yaitu 50 km. Untuk nomor lari sendiri di dalam atletik terdiri dari lari jarak pendek yaitu sprint berjarak antara 100, 200, dan 400 meter. Sedangkan lari jarak menengah itu 800 meter dan 1500 meter. Untuk lari jarak jauh sendiri itu sekitar 3000, 5000 sampai dengan 10.000 meter. Sedangkan maraton lari jarak terjauh yaitu jaraknya mencapai 42 km. Adapun variasi dari lari yaitu lari gawang berjarak 100, 110 sampai dengan 400 meter. Lari halang rintang atau biasa disebut dengan steeplechase yaitu berjarak 3000 meter. Dan yang terakhir adalah lari kombinasi yaitu estafet. Yang ketiga, pada nomor lempar terdiri atas lempar lembing, lempar cakram, lempar martil, dan tolak peluru. Adapun yang terakhir nomor lompat jauh, lompat jangkit, lompat tinggi. Selain itu dalam atletik ada pula nomor lompat tinggi galah. Selanjutnya Ustadz akan menjelaskan tentang lari sprint. Teknik dasar start. Start merupakan tahapan pertama sebelum melakukan lari. Lari jarak pendek menggunakan start jongkok. Aba-aba dalam start jongkok yaitu bersedia, siap, dan ya atau ditandai dengan bunyi pistol. Cara-cara melakukan start jongkok sebagai berikut. Kita lihat tahapan pertama yaitu tahap aba-aba bersedia. Gerakan pelari menempatkan diri di belakang garis start. Pelari berjongkok menurunkan kedua lengan. Ibu jari dan keempat jari diletakkan pada tanah tepat di belakang garis start. Pandangan ke arah depan. Tahapan yang kedua adalah aba-aba siap. Angkat pinggul ke atas sedikit ke depan. Kedua lutut diangkat ke atas tetapi kaki belakang jangan sampai lurus membentuk sudut. Pandangan tetap mengarah ke depan. Dan tahap yang ketiga yang terakhir yaitu tahap aba-aba ya atau ditandai dengan bunyi pistol. Kaki kanan ditolakkan dengan kuat dan berlari secepat-cepatnya. Kita lihat pada gambar
di samping, yaitu 6.15 sikap saat aba-aba bersedia, 6.17 sikap saat aba-aba siap, dan yang terakhir 6.17 sikap aba-aba pada saat ya atau bunyi pistol. Selanjutnya di sini Ustadz akan menjelaskan lagi tentang lompat jauh. Itu terbagi atas 4 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu awalan, di mana jarak awalan tergantung masing-masing pelompat, kira-kira sekitar 30 sampai dengan 40 meter. Cara mengambil awalan yaitu pelan-pelan kemudian dipercepat, tidak mengubah kecepatan. 3 atau 4 langkah terakhir sebelum bertumpu, gerakan lari semakin dipercepat. Pada langkah ini, konsentrasi penuh untuk melakukan tumpuan atau tolakan. Gerakan yang kedua yaitu adalah gerakan tolakan. Tumpuan dilakukan dengan kaki yang terkuat. Jika menurut kalian kaki kalian yang terkuat sebelah kiri, maka tumpuan dilakukan sebelah kiri dan sebaliknya. Pada waktu bertumpu, badan agak condong ke belakang. Tumpuan diusahakan pada balok tumpuan atau garis pembatas tumpuan. Saat bertumpu, kedua lengan diayunkan ke atas. Paha kaki yang diayunkan diangkat cukup tinggi ke depan. Dan gerakan yang ketiga adalah melayang di udara. Kaki yang terkuat untuk bertumpu, sedangkan kaki yang satu sebagai kaki ayun. Kaki ayun diangkat cepat dan tinggi ke arah depan. Kaki tumpu mengikuti kaki ayun sampai sejajar. Dan saat mencapai titik tertinggi, sikap badan jongkok seperti orang duduk dan tangan lurus ke depan. Dan sikap yang terakhir adalah sikap mendarat. Mendarat dengan membungkuk dan jatuh mengeper. Kedua kaki harus bersamaan dan berusaha mendarat sejauh mungkin. Kita lihat pada gambar 6.21 tahapan berlari, yaitu awalan, tolakan, dan melayang di udara serta mendarat. Selanjutnya sini ada cabang lompat tinggi. Kita lihat teknik lompat tinggi. Penguasaan teknik dalam lompat tinggi sangat penting untuk bisa mencapai lompatan yang maksimal. Untuk itu, teknik-teknik harus dikuasai betul. Teknik pada lompat tinggi terdiri atas awalan. Pada saat lompat tinggi, gaya straddle, awalan menyamping dengan sudut antara 45 sampai dengan 55 derajat terhadap letak mistar. Awalan panjang ke depan, langkah dengan 4 langkah terakhir lebih lebar daripada 4 langkah pertama. Dalam melakukan awalan, kecepatan lari diperlukan untuk memberikan momentum terhadap badan untuk melewati mistar. Dengan demikian, semakin tinggi mistar yang akan kita lewati, maka semakin cepat larinya. Tahapan yang kedua yaitu tolakan. Tolakan merupakan proses mengubah awalan horizontal menjadi vertikal untuk melewati mistar. Tolakan kaki tumpu harus kuat agar gerakan lompatan mencapai titik maksimal. Untuk itu, pada langkah terakhir agak lebar dengan sikap badan agak menengah serta disertai gerakan ayunan ke atas untuk membantu mengangkat titik berat badan lebih tinggi. Selanjutnya, gerakan melewati mistar. Pada saat lompatan melewati mistar mencapai titik tertinggi, badan diputar ke kiri secara penuh, kepala mendahului mistar. Perut dan dada menghadap ke bawah, kaki yang sesuai sebagai tumpuan bergantung ditarik ke posisi kaki kangkang. Kaki kanan sudah turun sementara tangan mempersiapkan diri untuk membantu pendaratan. Kita lihat pada gambar 6.13 teknik awalan lompat tinggi. Pada saat awalan berlari dan kaki dibuka lebih lebar. Sedangkan yang kedua adalah teknik awalan lompat tinggi menggunakan teknik straddle. Kita lihat posisi tolakan dan teknik melewati mistar gawang kita lihat pada 6.15. Selanjutnya adalah teknik mendarat. Jika pendaratan dengan bak lompat dan karet busa yang tebal, punggung dapat langsung dijatuhkan seketika sudah melewati mistar. Namun jika tempat pendaratan dengan bak pasir dilakukan dengan kaki kanan, ayun pendaratan ini dibantu oleh kedua lengan
Walaupun batang terpaksa harus ditentukan, maka lebih dahulu adalah pundak karena diikuti gerakan berguling atau roll depan. Kita lihat pada gambar titik 6.15, teknik mendarat pada lompat tinggi. Adapun peraturan dan lompat tinggi yaitu yang pertama terdapat mistar lompat. Mistar ini dapat terbuat dari besi atau kayu berbentuk bulat atau segitiga dengan diameter 25 sampai dengan 30 mm. Permulaan mistar datar atau rata pada kedua ujungnya yang berguna untuk meletakkan pada papan penumpang. Panjang mistar antara sampai dengan 3,64 sampai dengan 4 meter dan beratnya sekitar 2,2 kg. Terdapat lintasan awalan dan tolakan kaki yang panjangnya tak terbatas, minimal 5 meter. Terdapat tiang lompat di mana semua tiang dapat dipakai asal kuat, tinggi, dan mudah menaikkan mistar dengan selisih 5 atau 10 cm. Terdapat tempat mendarat minimal ukuran 4 x 5 meter dan dapat ditutup dengan matras lompat atau karet busa sebagai tempat mendarat. Tidak memperpendek langkah saat awalan, badan tidak condong ke depan, kaki ayunan diangkat penuh, kaki penolak tidak bongkok ketika menolak, kaki penolak naik dibengkokkan, dan yang terakhir adalah rotasi cukup dari pinggang saat di atas mistar. Selanjutnya, pada nomor tolak peluru. Pada cabang olahraga atletik, teknik tolak peluru dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu sikap badan. Yang pertama, berdiri tegak menyamping arah tolakan, kedua kaki dibuka lebar, kaki kiri lurus ke depan, lutut kaki kanan sedikit dibengkokkan ke depan dan sedikit serong ke samping kanan. Badan agak membengkok dan sedikit condong ke depan. Konsentrasi pikiran, kaki diayunkan ke depan dan belakang. Ayunan ini secara psikologis untuk menenangkan dan merasakan sudah kokohkah posisi kaki kanan kita. Kaki kanan ditekuk rendah begitu ayunan kaki kiri dirasa cukup. Tangan kiri berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Yang selanjutnya adalah gerakan menolak peluru. Pinggang diputar dan bahu ke samping depan. Putar seluruh badan dengan cepat. Pada saat badan berputar, tukar kaki yang di depan dengan kaki yang di belakang dengan cara dihentakkan. Peluru ditolakkan dengan ayunan yang tajam dan samping ke atas depan arah tolakan, yaitu berbentuk parabola lapangannya. Kurang lebih seperti itu. Kita lihat teknik tolakan pada gambar 6.17. Teknik menolak peluru. Dan 6.18 teknik saat melakukan tolakan peluru. Gerakan terakhir yaitu bertukar kaki yang di depan dengan kaki yang di belakang setelah melakukan tolakan. Kaki yang di belakang diluruskan untuk menjaga keseimbangan. Adapun peraturan dalam tolak peluru, peserta tolak peluru dinyatakan gagal melakukan tolakan jika menyentuh balok atas pada lapangan tolak peluru, menyentuh tanah di luar lingkaran lapangan, keluar masuk lingkaran dari muka garis tengah, peluru jatuh di luar sektor lapangan yang berbentuk seperti parabola, gagal melakukan lemparan 3 kali berturut-turut. Itu tadi tentang tolak peluru. Dan selanjutnya adalah berikut gambar lintasan lari. Kita lihat pada lintasan yang pertama itu luas lintasan lari sekitar 400 meter, dimana satu keliling lintasan lari yaitu 400 meter. Kita lihat di sini lintasan lari. Itu tadi mengenai sedikit penjelasan tentang atletik. Silahkan pelajari lebih lanjut melalui ensiklopedia, majalah atau buku yang lain dari narasumber lain, dan bisa dilihat di Google. Untuk selanjutnya, tugas kalian adalah jelaskan tentang pengertian dari lari estafet. Tadi pada saat lari kombinasi estafet belum saya jelaskan, silakan
kalian jelaskan tentang lari estafet minimal 2 paragraf. Sekian dari Ustadz. Terima kasih Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.